guys, di sini di video kali ini kita akan eksperimen nekat lagi. Kalau misalkan kita punya uang 300.000 rupiah, kira-kira kita dapat iPhone seri berapa sih? 300.000 aja, menarik banget kan? Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Oke, jadi ini adalah iPhone yang saya beli di e-commerce. Untuk link pembeliannya kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Dan ini saya beli cuman sekitar 320.000 dengan kondisinya normal, karena banyak iPhone 5S, iPhone 6S itu juga banyak yang 500.000, tapi kondisinya benar-benar ya kalau nggak bypass, kemudian iCloud lock kayak gitu-gitu. Nah, jadi saya mau cari iPhone yang beneran normal menurut deskripsi sellernya, tapi harganya murah gitu, dan ketemulah iPhone yang ini. Kita langsung coba buka aja ya. Untuk iPhone seharga 300.000 ini, kita dapatnya iPhone apa? Kalian bisa memprediksi dulu, kalian tulis di kolom komentar kira-kira dapat iPhone apa sebelum saya buka. 1, 2, 3, search. Masih ada plastiknya, search. Nah, ini ya, kita dapat iPhone belum ada tulisannya di sini, tapi di sini udah ada logo Apple. Di sini ada tulisannya deh. iPhone 4S. Jadi dengan harga sekitar 300.000 kalian ya dapatnya iPhone 4S untuk yang normal ya. Kalau kalian 300.000 dapat iPhone 4S yang bypass, saran saya jangan, karena masih banyak 300 ribuan iPhone 4S yang masih normal. Nah, untuk memori internalnya saya dapat yang 32 GB. Kemudian ini ada garansinya dari Bicel ya. Bicel ini kayaknya distributor ya, bukan resmi. Resmi itu kayaknya di Gmap sama iBox. Tapi kalau saya salah kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, jadi ini iPhone 4S-nya. Wih, masih ada boxnya ya. Untuk boxnya dia warnanya putih. Apakah dia putih juga? Hitam. Jadi untuk boxnya iPhone 4S ini black, sementara boxnya white, jadi tidak sinkron. Tapi nggak apa-apa lah ya, daripada dapat batangan seperti iPhone 12 ya kan, masih mending meskipun bukan bawaannya. Dan di dalam paket pembeliannya kita dapat charger kabelnya. Untuk adapternya nggak ada ya, jadi nggak ada adapternya. Wah, berarti sama nih, sama kayak iPhone 12, cuman dapat HP, kemudian box dan juga kabel data. Oke, jadi sekarang coba kita nyalakan untuk iPhone 4S ini. Apakah sesuai dengan deskripsi sellernya? Sebelum kita nyalakan, kita coba compare dulu dengan iPhone 12 karena dia memiliki desain yang sama. Nah, jadi salah satu alasan kenapa saya beli iPhone 4S, karena saya pengen membandingkan iPhone 4S dengan iPhone 12 karena kan desainnya sama-sama boxy gitu ya. Cuman kalau ini aluminiumnya lebih terlihat aluminium karena dia warnanya silver. Kalau ini finishingnya biru. Dan seharusnya mereka ini bisa-bisa sama berdiri. Kita coba berdirikan. Kok iPhone 4S nggak bisa? Berdiri. Nggak bisa ya. Jadi untuk iPhone 4S permukaannya udah nggak rata atau gimana nih? Seharusnya bisa karena dia sama-sama boxy. Nggak bisa. Oke, jadi yang iPhone 4S nggak bisa. Dan kira-kira begini evolusi iPhone mulai dari iPhone 4S kemudian ke iPhone 12. Nah, untuk evolusi backward berarti ya, karena dia mengusung desain yang bisa dibilang sama dengan 4S dan juga 5S dengan boxy edge-nya yang katanya tajam padahal yang nggak tajam-tajam banget. Oke, jadi sekarang coba kita nyalakan apakah masih ada baterainya. Kalau dulu untuk tombol powernya itu ada di atas ya, seperti ini. Kemudian juga masih ada audio jack. Di bagian kirinya ada tombol volume up and down dengan bulat aja. Kalau sekarang udah lebih lebar. Kemudian tombol silent masih ada sambil kita tunggu booting. Kemudian di bagian bawahnya udah beda. Untuk dia ini pakai Lightning, sementara untuk iPhone 4S casnya bakalan sulit ditemukan kalau misalkan bukan bawaan atau mungkin ya pokoknya susah lah karena sekarang udah pakai Lightning. Kemudian kalau iPhone 4S di bagian kanan ada SIM tray. Untuk iPhone 12 SIM tray-nya ada di bagian kiri di bawah kanan. Jadi ada perubahan tombol, dan kalau bagian belakangnya sih kayaknya saya lebih suka iPhone 4S ya, entah kenapa, karena menurut saya iPhone pertama saya adalah iPhone 4S. Jadi saya bisa nostalgia nih dengan iPhone 4S. Dan dulu ya, ini menurut saya adalah HP yang paling enak digenggam. Segini aja loh. Bayangkan, enak banget kalau misalkan digenggam dengan satu tangan, kemudian buat balesin WA gitu enak. Kemudian hadirnya 5S itu juga kata saya enak. Jadi ya berevolusi lah ya.
selera orang itu mungkin juga bisa berevolusi. Karena sekarang saya pakainya iPhone 11 Pro Max dan saya udah nyaman karena kebutuhan saya untuk main Genshin Impact. Jadi kalau layarnya lebih lebar untuk bermain game itu lebih nyaman dan tentu baterainya lebih besar kalau misalkan iPhone Pro Max. Dan sekarang kita buktikan omongan sellernya yang katanya bisa pakai SIM card. Karena kalau bisa pakai SIM card harga 350.000 bakalan saya pakai untuk astaga nggak cocok. SIM cardnya nggak cocok ya. Jadi dia pakai yang lebih besar. Ini kecil, aduh. Jadi karena untuk slot SIM-nya itu masih pakai yang besar, saya melakukan collapse. Jadi Smartfren plus Indosat seperti ini. Kemudian kita taruh di SIM tray-nya. Oke, jadi kira-kira seperti ini bentuknya dan sekarang langsung aja coba kita masukkan apakah masih bisa untuk SIM card-nya. Sets. Ini mode airplane-nya saya ilangin dulu. Dia masih mencari. Coba kita lihat apakah bisa mencari terus. Dan ternyata tiada layanan ya, jadi SIM card-nya nggak bisa, harus pakai WiFi ya. Sayang banget, padahal saya pengen bikin iPhone 4S ini untuk dibikin iPod, jadi kayak ya untuk Walkman gitulah, dibuat lagu-lagu aja sambil untuk WA mungkin, karena untuk WA masih bisa ya. Untuk iOS ini iOS berapa coba kita lihat, saya lupa. 4S itu mentok sampai di berapa ya, kita coba di general, umum, mengenai. Untuk ya jadi benar untuk memori internalnya dia 32 GB. Kemudian untuk versi iOS-nya versi 9, iOS 9 ya. Jadi tampilannya seperti ini. Buat kalian yang mungkin kangen pakai iPhone 4S atau iOS 9, ya kira-kira seperti inilah. Dan yang paling saya kangenin adalah suara haptic feedbacknya ketika kita gunakan untuk ngetik. Nah, jadi kira-kira kayak gini ya suaranya ya. Saya kangen banget sih ini. Dan iPhone 4S ini enak banget loh kalau misalkan kita gunakan untuk ngetik dengan satu tangan, karena dari area A atau area pojok keyboard ke pojok lagi itu dapat kita jangkau dengan mudah. Oke, sekarang mungkin kita coba untuk kameranya bagaimana kualitasnya iPhone 4S dan iPhone 12s. Jadi gini aja, iPhone 4S-nya kita buat foto iPhone 12s, iPhone 12 seperti ini. Suaranya masih sama ya, khasnya iPhone untuk kameranya. Nah, seperti ini. Wih. Dan sekarang si iPhone 12 akan kita coba untuk motret iPhone 4S. Jadi kalian bisa lihat perbandingannya kamera dari 4S ke 12. Teknologinya majunya seperti apa. Nah, oke. Jadi kira-kira seperti itu ya. Kalau kalian pengen buat daily driver untuk iPhone 4S, kalau kalian punya uang 300.000, mending jangan beli HP deh. Mending ditabung dulu buat cari HP yang lebih baik kalau tujuannya adalah digunakan untuk daily driver. Kenapa saya beli iPhone 4S ini? Pertama, saya pengen nostalgia, kemudian saya pengen membandingkannya dengan iPhone 12 untuk bagian pinggirnya ini. Karena kan ya unik aja, sekalian nostalgia dengan iPhone 4S. Dan pengen saya jadikan untuk iPod kalau SIM cardnya bisa, tapi ini ternyata nggak bisa. Coba nanti kita pakai SIM card lain, Telkomsel mungkin. Kalau bisa bakalan saya gunakan untuk iPod karena dia masih ada audio jacknya nih di bagian atasnya. Jadi daripada beli iPod kan yang cuman bisa streaming video dan juga lagu, mending beli iPhone 4S juga. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Nggak bisa berdiri. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.